Dan saya sambil admit. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzal furqana ala 'abdihi liyakuna nadhiran wa basyiran. Sahabat-sahabatku yang terhormat, bapak-bapak hadirin dimanapun kita berada hari ini, subhanallah kita dikumpulkan oleh Allah walaupun dimanapun berada, kita berkumpul dengan menyatukan energi-energi positif dalam sebuah pertemuan yang subhanallah ini super sekali. Bahasan kita adalah korupsi tak kunjung henti. Ini mengapa? Ya tentunya kita tidak akan menyelesaikan tuntas, tetapi setidaknya ada bahasan-bahasan, bahkan memang korupsi tidak ada hentinya sampai akhir zaman. Termasuk ayat yang pertama kali turun kepada baginda Rasulullah ketika ke Madinah, baru-baru awal-awal datang adalah wailul lil mutaffifin. Nah, orang-orang yang utangi kurang. Oleh malam ini kita akan ditemani beberapa pakar hukum, ahli di bidangnya, ahli psikolog, pakar hukum. Setidaknya saya bacakan dulu secara ringkas para pemateri kita, yaitu Bapak Imam Ratrioso, tidak asing lagi. Beliau adalah psikolog kebangsaan, lahir di Jakarta, terus super sekali, adalah pernah pesantren di Pondok Modern Gontor, kemudian melanjutkan S1-nya di UPIAI, kemudian program profesi psikolog UPIAI sampai sekarang. Beliau adalah dosen di Sekolah Tinggi Pesantren Darun Naim. Tim advisor Mario Teguh, Super Club. Nah, itu sekilas tentang beliau Pak Imam. Kita lanjutkan yang berikutnya adalah Bapak Dedi Waluyo, Sarjana Hukum MH. Beliau dosen hukum pidana dan termasuk advokat juga. Ini, alhamdulillah malam ini kita berkumpul banyak orang-orang yang di bidangnya. Beliau sarjana saat S1 lulus 1999 Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Tahun 2000 dilantik sebagai pengacara praktik di Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Lulus magister tahun 2013 dan di samping sebagai pengacara, beliau dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang juga. Nah, dan berikutnya adalah Bapak yang terhormat, nah ini termasuk saya anggap guru saya ya, termasuknya Bapak Dr. Ubaidillah Anwar. Beliau writer, trainer, nah ini subhanallah, Direktur Akademi Soft Skill Indonesia, ASSI, banyak menulis buku. Insya Allah kajian malam ini kita lengkap sekali deh. Ini dihadiri oleh di bidangnya masing-masing. Insya Allah nanti waktu yang kita berikan 15 menit setiap pembicaranya dan selebihnya nanti kita akan saling tukar pengalaman. Oke, untuk waktu yang pertama saya berikan kepada Bapak Imam Ratrioso, kepada beliau waktu kami persilahkan. Silahkan Pak Imam, 15 menit dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih Pak Dimyati yang baik hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih atas waktunya kepada Pak Dimyati. Terima kasih kepada para sahabat yang bersedia meluangkan waktunya untuk bersama kita berdiskusi sesuai dengan tema kita dari acara kita ini, IRZD, Imam Ratrioso Discussion. Kemudian terima kasih juga kepada para narasumber, Pak Dadi Waluyo, Pak Ubaidillah Anwar, atas berkenan waktunya. Malam ini kita sharing saja, santai saja, meskipun temanya mungkin cukup berat, ya. Korupsi ya, ini ngebayangin korupsinya aja di kepala kayak berat sekali begitu ya. Tapi kita membicarakannya dengan santai saja. Saya yakin santai karena mudah-mudahan kita bukan pelakunya, jadi santai begitu ya. Baik,
Sedikit saja saya bercerita mengulas tentang Zoom kita ini, IRZD ini adalah edisi ke-32 di mana kita hadir. Semangatnya adalah semangat di awalnya mengisi suasana pandemi. Kita harus tetap bertahan. Nah, dalam pertahanan ini kita berkumpul, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman yang mudah-mudahan dari sana kita tetap muncul semangat dan harapan-harapan baru untuk tetap menjadikan kondisi COVID ini lebih baik lagi, bahkan jauh lebih baik daripada sebelum kita mendapatkan COVID. Baik, saya masuk ke materinya ya. Oke, sudah terlihat ya, Pak Dim? Sudah ya, terlihat ya? Ya, terlihat Pak. Ya. Ini adalah foto saya waktu saya standby counseling di KPK tahun 2018. Saya 2 kali standby di KPK dan subhanallah bersyukur sekali dalam kesempatan pertama saya langsung bisa ketemu Bang Novel Baswedan. Ya. Waktu itu nemuin beliau gampang sekali. Kalau mau ketemu Bang Novel cari di masjid begitu. Jadi saya sholat sudah pengen selesai jam kanseling gitu, asar bareng, langsung selesai jamaah, ada beliau duduk gitu lagi wirid, saya langsung samperin begitu. Nah, saya dialog seperti ini, sholat zuhur kalau nggak salah. Ini saya bicara dengan beliau lama sekali Pak, ada sekitar 2 jam. Orangnya humble sekali, rendah hati sekali dan cepat akrab gitu. Dia nggak tahu tuh. Ketemu saya langsung kayak teman lama gitu Pak, langsung percaya, langsung cerita semuanya begitu. Nah, intisarinya begini, saya melihat prototipe orang yang militan ya di profil beliau ini gitu ya, sangat militan, usianya juga lebih muda dari saya hanya beberapa tahun begitu ya, tapi semangatnya itu yang saya lihat luar biasa. Kalimat ini kalimat saya, jadi bagi dia korupsi ini memang betul-betul parasit, betul-betul pengrusak bangsa gitu ya. Dia bercerita waktu itu 2018 itu ada kasus yang menarik tuh Pak Dadi. Itu ada satu polisi di Papua itu Pak, siapa tuh Pak, yang bisa megang uang triliunan rupiah. Oh iya, itu pangkatnya, ya pangkatnya. Nah, pokoknya dia bilang, Pak Imam, orang seperti itu di Indonesia itu ada banyak sekali. Jadi itu seperti puncak gunung es. Jadi seorang polisi yang jabatannya rendah gitu bisa pegang uang itu banyak sekali. Nah, kemudian beliau cerita, Pak Imam, 2 minggu sebelum saya disiram, saya sudah tahu bahwa saya akan disiram. Dan saya sudah menyampaikan ke pimpinan saya dan semua orang-orang stakeholder yang harus bertanggung jawab bahwa saya akan diserang. 2 minggu sebelum serangan itu. Tapi ya tetap saja kejadian. Nah, terakhir adalah beliau memang ingin mengkhususkan diri, ya, karena beliau seorang aparat penegak hukum, ya. Beliau melihat bahwa salah satu fungsi yang harus dipegang dalam konteks penegakan hukum yang dengan itu bisa mengurangi korupsi adalah penegak hukum itu sendiri. Makanya beliau concern kepada, kan banyak kan korban-korban beliau ini kan di jajaran instansinya sendiri kan, gitu kan, di korsanya beliau sendiri gitu. Oke, itu singkat sebagai prolog saja bagaimana cerita Bang Novel ini ya tentang peta korupsi di negeri kita luar biasa dahsyat ya. Oke. Lalu kita lanjut, kan pertanyaan di tema kita kan mengapa, kan begitu. Kenapa nggak kunjung berhenti? Kenapa nggak kelar-kelar? Kenapa selalu jadi tema yang menarik nggak habis-habis begitu kan? Saking tidak habis-habisnya KPK yang tadinya sifatnya apa ya, insidentil, sifatnya sementara, kenapa kemudian malah dipermanenkan begitu kan?
Saya hadir di gedung KPK 2 kali, itu luar biasa, Pak. Luar biasa megahnya, wahnya, persis seperti film-film Hollywood itu, Pak. Ya. Dan tenaga-tenaga employee dari KPK itu sangat-sangat sejahtera. Itu bagus ya dalam konteks penegakan korupsi. Ya, gitu. Dari sisi KPK, saya sedikit menyinggung ucapan Bang Novel, gitu ya. Pak Imam, ya KPK ini kesininya itu baik sih, cuman dari sisi militansi itu menurun dibanding angkatan saya. Gitu. Kalau dulu tuh kita kalau lagi makan segala macam itu yang dibicarakan adalah kasus apa ya? Habis ini nangkep siapa lagi ya? Begitu ya. Cerita ini persis seperti yang saya dengar waktu saya menginterview kejaksaan. Tapi setelah kesini, setelah kesejahteraan semakin meningkat, nah itu diskusi ketika makannya beda gitu. Apa? Mobil lo apa sekarang? Baju lo apa sekarang, tas lo apa sekarang. Nah, itu Bang Novel sendiri yang ngomong ke saya gitu. Baik, oke. Mengapa gitu ya? Menurut saya karena tadi ini pertama mindset sosial kita yang permisif terhadap kasus korupsi itu sendiri. Masyarakat kita tetap mengagungkan kekayaan. Jadi orang tidak peduli kekayaan dari mana, asal lo kaya, lo bisa gue hormatin. Lu layak gue hormatin dan saya akan mendekati dirimu karena kamu kaya gitu kan. Akhirnya permisif. Jadi orang yang sudah terbukti korupsi kemudian katakanlah menjalani hukuman 2-3 tahun begitu, kembali lagi ke masyarakat ya diterima. Apalagi dia datang dengan status sosial masih kaya ya, gitu. Kemudian masyarakat kita ini adalah masyarakat yang pemaaf tadi. Pemaaf. Ya kita sebenarnya ini paradoks tapi juga sebuah kesyukuran ya. Betapapun jahat orang, pejabat, artis melakukan kesalahan, dosa apapun itu akan bisa dimaafkan. Bisa kita lihat contohnya banyak sekali ya. Artis misalnya yang tidak kasus korupsi, artis melakukan pelanggaran norma misalnya kan, bikin video yang tidak etis misalnya kan, dalam jangka berapa tahun diterima lagi toh, lupa toh semua orang begitu. Apalagi hanya soal korupsi gitu ya. Ini juga salah satu faktor sosiologis yang menyebabkan kenapa korupsi itu menjadi menahun gitu ya. Yang ketiga adalah kalkulasi ekonomi. Orang berhitung kalau saya korupsi, saya tertangkap, saya dipenjara, berapa ruginya? Oh, masih ada laba, ada margin. Ini fakta, Pak. Ya, singkat cerita, saya ada ibu saya cerita nih, ibu saya menjenguk seorang koruptor gitu ya, seorang koruptor yang karena di kementerian begitu kan. Nah, si yang terdakwa ini cerita, aku ditahan begini ya seneng. Kenapa seneng? Satu, dia pasang badan. Sebenarnya yang kena itu atasannya, tapi dia pasang badan. Nah, kenapa dia berani pasang badan? Karena atasannya menjamin. Saya melebu kowe ya, yang masuk kamu ya. Kalau kamu bersedia masuk, aku garansi kasih kamu sebulan 50 juta. And it happened. Dan ini terjadi, dia di penjara, dapat uang 50 juta sebulan. Dia hitung, Pak. 3 tahun, Pak. 3 tahun kalau nggak salah, 2-3 tahun. Nah, keluar dari penjara, kawin lagi, Pak. Nah, jadi kalkulasi ekonominya ya masih menguntungkan, begitulah. Ya. Kemudian politik berbiaya tinggi, ya. Demokrasi sebagai dagangan. Nah inilah ya demokrasi kita serangan fajar, ya untuk menjadi caleg, untuk menjadi kepala daerah, ya itu Pramono Anung kalau nggak salah satu tesisnya atau disertasinya itu kan membuat itu kan bupati sekian miliar, jadi gubernur sekian, apalagi jadi presiden. Dan ini ya yang kemudian kalkulasi ekonominya ya harus balik modal. Ya. Kemudian fenomena berikutnya adalah fenomena di mana penguasa kemudian menjadi pengusaha.
pengusaha kemudian juga menjadi penguasa. Jadi antara yang mengatur aturan juga adalah yang menjalankan aturan itu sendiri. Nah, ini yang kemudian menjadi intrik-intrik. Nah, terakhir adalah jadi 1, 2, 3 ini puncak-puncaknya adalah di oligarki. Siapa itu oligarki? Oligarki itu adalah sekelompok elit yang menjadi pemilik kekayaan, di mana sumber-sumber kekayaan itu adalah di pusat kekuasaan. Nah, ini fenomena oligarki ini tidak hanya fenomena Indonesia, ini fenomena dunia. Dunia. Gitu ya. Nah, infonya adalah 1% atau 0,5% atau 1% jumlah penduduk dunia itu menguasai 50% kekayaan dunia. Itu pun terjadi di Indonesia. 1% penduduk Indonesia menguasai 50, bahkan 60, bahkan 70% kekayaan Indonesia. Inilah yang dinamakan oligarki. Nah, oligarki ini kemudian, ya ini saya ambil keterangannya dari Prof. Jeffrey Winters, ya teman-teman bisa cek di YouTube. Prof. Jeffrey Winters menamakannya sebagai industri pertahanan kekayaan. Jadi bagaimana tetap mempertahankan kekayaannya, memakai uang dengan uang untuk mempertahankan uangnya. Nah, termasuk di level-level pemerintahan, screening awal para pemimpin itu bukannya dari masyarakat, adalah dari kelompok oligarki ini. Ya. Saya izin share yang lain ya. Gambarnya seperti ini kira-kira. Ya. Ini para orang kaya itu, orang elit itu dilayani oleh government, ya, dengan undang-undangnya, dengan aturannya, dengan instruksi presidennya, menterinya segala macam. Kita ini cuma kebagian tulang doang. Ini. Ya. Menurut teman-teman di partai itu katanya, konon katanya, semua partai sudah dibeli kecuali Demokrat dan PKS. Dan hari ini Demokrat digoyang, kan? Itu berarti bagian daripada oligarki ini. Mungkin tinggal PKS. Setelah itu ya sudah, kita jadi penonton setia saja terhadap kekuasaan yang berjalan. Baik, terakhir di slide saya terakhir, di menit terakhir adalah kan kalau demikian bagaimana? Kan pertanyaan korupsi tak kunjung henti kan dijawab oleh kalimat berikutnya kan. Kembali ke jalan Tuhan adalah satu-satunya penyelesaian korupsi begitu. Jadi terlalu ruwet, terlalu banyak faktor-faktor yang dan mungkin utopia untuk bisa menghentikan korupsi. Nah, satu-satunya jalan kita semua adalah kembali ke Gusti Allah, kembali ke Pangeran, kembali ke Hyang Widi, yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena korupsi itu ya intinya adalah salah satu bibit penyakit hati. Cegah dengan banyak beribadah, kemudian dengan memahami bahwa kita hidup di dunia ini semuanya adalah sarana. Pak Dadi menjadi advokat adalah sarana untuk beribadah. Saya sebagai psikolog saya adalah sarana sebagai ibadah saya. Pak Obed menjadi ahli kecerdasan hati, Pak Dim sebagai ustadz, semua adalah sarana untuk tujuan yang lebih mulia lagi. Apa ya? Tujuannya adalah penyembahan, persembahan, mengabdikan diri kita kepada Yang Maha Kuasa. Selanjutnya, ya kalau urusan korupsi, serahkan kepada KPK yang bekerja. Ya. Itu kira-kira pas 15 menit ya, Pak Dim. Monggo. Terima kasih Bapak Imam Ratriyoso, tepat sekali ini beliau memang terbiasa tepat waktu. 15 menit 33 detik. Oke. Ada beberapa sedikit tanggapan ya, saya sampaikan dulu nanti sebelum nanti kita akan berbicara banyak. Ada dari Putri ini, subhanallah, sudah langsung menanggapi tentang pemaaf tadi mungkin sudah berbeda ya zaman dulu, yang sebelum ada media sosial, sekarang ada medsos yang justru malah
orang jadi kadang kelewatan ya. Kalau istilahnya kalau anak sekarang kalau kelewat ya tinggal balik. Jadi mungkin pemaaf ini agak sulit ya di medsos sekarang ya dihajar juga ya. Nah, oke, nanti kita bahas kembali. Sesi berikutnya kita nanti Pak Dokter yang terakhir pemuncak deh ya Pak Dokter Ubed. Nah, berikutnya kami perkenankan kepada yang mulia Pak dosen Pak Dadi Waluyo yang tadi sudah kita bacakan, beliau advokat dan memang sebagai pengacara ini akan berbicara secara langsung dan insya Allah akan mengalami sendiri. Kita dengarkan langsung dari pelaku peristiwa. Kepada Pak Waluyo, waktu kami berikan 15 menit Pak, semoga cukup, nanti kita sharing setelahnya. Demikian, silahkan Pak Dadi Waluyo, kami persilahkan. Baik, Pak Dimyati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak Dimyati. Kalau saya diberikan waktunya 15 menit, insya Allah masih ada kembaliannya nanti, insya Allah. Iya. Baik, terkait dengan tema kita hari ini, malam ini, korupsi tak kunjung henti, mengapa? Saya juga ingin ikut menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, kalau menurut ini versi saya sendiri, versi saya. Kenapa korupsi tidak kunjung henti? Yang pertama, karena kita ini manusia. Selain manusia rasanya nggak ada yang korupsi. Kemudian yang kedua, selain manusia, kita masih hidup. Kalau yang jawaban Pak Imam tadi kembali ke Gusti Allah, maka saya menyimpulkannya lebih straight lagi, lebih tegas lagi, berarti kita kudu mati. Mati selesai. Iya. Dan yang ketiga, ini memang kodrat kita sebagai manusia, sebagaimana diungkap juga dalam Quran, dalam surat Ali Imran tadi yang ayat ke-14 ya, Zuyina linas si hubus sawat dan seterusnya itu, bahwa kita memang tercipta itu kodratnya kita suka dengan yang cantik, suka dengan kendaraan yang bagus, suka dengan itu, sehingga itu kemudian memicu atau melecutkan keinginan untuk kecenderungan atau kecondongan untuk berlaku yang kadang-kadang di luar kendali. Itu yang perspektif yang pertama. Kalau perspektif saya yang kedua, kenapa korupsi tak kunjung henti? Ya, yang pertama memang ada fakta ini. Ini saya ambil saya ambil fakta dari Detik News. Ya, Detik News itu ada judul berita 20 terpidana korupsi mendapat pengurangan hukuman pada tingkat PK. Mungkin 20 ini bukan angka yang besar, tapi ini PK ini kan sebenarnya persyaratannya aja sangat sulit. PK itu harus ada novum harus ada, kalau tidak ada novum ya harus ada kesesatan yang nyata atau kekhilafan yang nyata dari majelis hakim. Nah, menurut saya, pemahaman saya sebagai praktisi sebenarnya, kalau yang namanya PK itu bukan untuk ajang pengurangan hukuman. PK itu kalau misalnya terkait dengan pemidanaan, maka kalau tidak terbukti atau PK-nya dikabulkan bisa bebas. Karena apa? Novum tadi yang tidak sempat keluar pada persidangan-persidangan sebelumnya menjadi alat penentu. Jadi novum itu harus sifatnya menentukan. Itu yang novum. Tapi kalau misalnya terkait dengan kekhilafan, kalau terkait kekhilafan juga harusnya juga tidak kemudian jadi ajang untuk mengurangi. Saya lebih cenderung di antara yang 20 pengurangan dari Mahkamah Agung pada tingkat PK, saya lebih senang menyoroti yang putusan dari Sanusi yang DKI. Sanusi itu pada tingkat 1 di Tipikor dipidana 7 tahun. Kemudian dia banding, justru diperberat menjadi 10 tahun. Kemudian di tingkat kasasinya dia ditolak, artinya tetap pada 10 tahun.
kemudian dia PK, PK-nya dikabulkan menjadi 7 tahun lagi. Artinya memang PK itu dikabulkan bahwa kembali ke putusan tingkat 1. Maka jadi 7 tahun. Itu saya lebih senang itu. Lebih masuk akal itu. Kemudian selain adanya fakta terpidana mendapatkan pengurangan hukuman pada tingkat PK, itu kenapa juga nggak berhenti, karena pelaku korupsi ini diakui atau tidak, kita sadari atau tidak, mendapatkan perlakuan khusus. Contohnya apa? Contohnya tempatnya saja deh. Tempatnya saja mereka diberikan satu lapas khusus yang ada di Bandung, Sukamiskin. Ya. Mereka di sana ditempatkan menjadi satu lokal. Seolah-olah para koruptor bersatulah kalian di situ, berdiskusilah kalian di situ, nikmatilah. Itu menjadi kecemburuan juga sebenarnya. Padahal saya dalam sebagian diskusi saya selalu sarankan, ya korupsi mah sama aja lah sama kejahatan-kejahatan lain, kenapa nggak dicampurin aja? Oh enggak, pada beda. Korupsi itu kan tidak pidana khusus. Iya benar, tidak pidana khusus. Teroris pun tidak pidana khusus, saya bilang. Tapi mau nggak dicampurin dengan pelaku tidak pidana teroris? Nggak mau dia. Beda. Karena apa? Kalau korupsi itu seperti Pak Imam bilang, masih ada kalkulasi ekonominya. Dia masih punya uang. Tapi kalau pelaku-pelaku terorisme, ideologi, nggak ada duitnya. Makanya dibiarkan. Itu. Nah, yang lebih menggelitik lagi buat saya, kenapa tindak pidana korupsi ini susah dihentikan. Saya ingat satu kasus yang baru beberapa bulan yang lalu putus di tingkat PK juga, itu kasusnya Fahmi Darmawansyah. Fahmi Darmawansyah itu dia melakukan suap di Bakamla. Pada tingkat pertama, pada suap yang pertama dia dipidana 2 tahun 8 bulan. Inkrah, dia dieksekusi di Sukamiskin. Nah, di Sukamiskin dalam rangka dia menjalankan pidananya, dia berbuat lagi menyuap Kalapas Sukamiskinnya, Kalapasnya. Nah, pada tingkat suap yang kedua, tingkat pertama dia dipidana 3 tahun 6 bulan. Apa pertimbangan hakim tingkat pertama? Karena dia residif. Dia melakukan pengulangan. Karena pengulangan diperberat. Yang pertama kan 2 tahun 8 bulan. Perkaranya sama suap. Yang kedua, pengulangan 3 tahun dan 6 bulan. Karena dia sadar ini suatu pemberatan, dia terima 3 tahun dan 6 bulan. Setelah adem, tiba-tiba mengajukan PK. Karena apa? Artijonya sudah pensiun. Mengajukan PK dan PK-nya dikabulkan. Pidananya dikurangi menjadi 1 tahun dan 6 bulan. Saya selaku praktisi sangat sulit buat saya menghindarkan aroma nggak enak. Ini pasti aromanya, ini ciumannya, ini pasti nggak enak lah ini. Saya susah menjelaskan itu. Tapi lebih susah lagi saya sebagai akademisi ditanya sama mahasiswa, Pak, kok residif bisa malah mendapatkan pengurangan ya, bukannya pemberatan. Nah ini yang susah saya jawab. Karena doktrinnya kalau residif itu merupakan pemberatan. Ditambah lagi pertimbangan Mahkamah Agung itu, tingkat PK itu, bahwa apa yang dilakukan Fahmi pada waktu itu bukan karena dia melakukan suap, tidak ada niat dia suap, itu karena kedermawanannya. Waduh, saya bilang cilaka. Orang dermawan, mentang-mentang namanya dermawan, dermawan dia. Ini kan sungguh-sungguh membuat apa ya, kita yang mengajari mahasiswa susah, kita nyari celahnya susah. Nggak ada lagi celahnya. Tapi itulah, bagaimanapun, karena putusan sudah inkrah, seburuk apapun putusan itu, kita harus sepakat. Saya bilang ke mahasiswa saya, kita harus sepakat, seburuk apapun itu putusan, kalau itu sudah berkekuatan hukum tetap, maka kita harus anggap itu adalah putusan yang
adil, dan benar. Ini udah ada gium yang berlaku secara internasional. Kalau sudah putusan itu berlaku, kalau sudah berkekuatan hukum tetap, maka harus putusan itu dianggap sebagai putusan yang adil dan benar. Saya kira jawaban saya itu untuk sementara. Kalau terkait dengan tugas penegakan, ya kita serahkan ke KPK. Dengan undang-undang yang sekarang diperbarui yang katanya dilemahkan atau apa, kita lihat praktek ke depan. Tapi kita tidak pesimis, kita tetap optimis. Tidak mungkin menghilangkan korupsi karena yang kita bilang tadi, yang saya seperti pembukaan saya, karena kita masih manusia, kita masih hidup, dan kita masih secara naluri cinta dunia. Saya pikir itu statement close terakhir saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita diskusikan selanjutnya. Silakan. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, paparan yang ini betul-betul mengena karena memang beliau sebagai yang langsung berhubungan dengan para terdakwa dan lain sebagainya, dan karena memang kita masih hidup, kata Pak Waluyo, super sekali ya. Saya melihatnya juga karena memang beberapa yang menarik itu. Nama daerah untuk para tempat untuk para koruptor namanya Sukamiskin. Padahal mereka nggak ada yang suka miskin itu ya. Baiklah. Insya Allah kita akan lebih menarik lagi. Kita hadir, alhamdulillah malam ini dihadiri oleh Pak Dr. Ubaidillah. Beliau mungkin bisa lebih dari 15 menit kayaknya ini. Ada kembalian, ada transferan daripada ini. Ya. Kita tunggu sharingnya nih, Pak Kiai juga ini. Saldo saya buat Pak Ubed. Iya. Bisa ya. Memang orang baik hati Pak Dadi ini dari dulu. Oke, tapi ini betul, ini bukan sebuah korupsi kalau ini. Kepada guru saya termasuknya Pak Ubed, waktu dan penuhnya kami persilahkan. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini para narasumber, Pak Dadi, Pak Imam, dan sahabat-sahabat IRZD, Pak Imam ya. Ya, betul. Ya, Bapak-Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Imam dan Pak Dadi sudah sangat berhasil membawa pemahaman kita mengenai korupsi ini ke bumi. Jadi dekat dengan kita, dan itu peristiwa sehari-hari. Di samping itu ada paradoknya peristiwa di bumi ini. Semakin dekat justru semakin sulit dipahami. Kan begitu ya. Memahami realita itu lebih sulit dari memahami kitab suci. Padahal bendanya ada di depan kita. Nah, saya karena sudah dibawa oleh Pak Imam sama Pak Dadi ke bumi, saya ingin mengajak semuanya untuk terbang ke langit sekalian. Supaya enak ya, ada di bumi, ada di langit. Kira-kira gitu ya. Nah, saya ingin coba share ini. Ini gimana cara memahami korupsi tapi dengan cara terbang ke langit. Oke, saya share dulu nih. Nah, terus terang Pak Imam, saya sudah seminggu ini 2 kali saya diajak ngomong tentang korupsi. Oke. Nah, nggak tahu nih ya. Kalau dilihat hanya dari action atau peristiwanya saja, sebetulnya korupsi itu penjelasannya sederhana di Indonesia ini ya. Kecuali kita bahas dengan cara terbang ke langit itu menjadi luas. Kalau dilihat di buminya, actionnya itu kan cuma 3. Pertama, yang korupsi itu pasti orang kaya. Yang miskin itu nggak ada yang korupsi. Namanya ngerampok atau nyolong kalau korupsi. Ya, makanya penjaranya beda, suka miskin. Yang kedua, korupsi itu pasti dilakukan oleh orang yang berlimpah kekuasaan. Sehingga ada ungkapan dari Al-Ghazali itu yang mengatakan as-sabru fis-sarra'i asyaddu. Jadi ketika orang itu harus dihadai sabar pada saat orang itu berlimpah kemudahan itu justru lebih sulit. Politisi-politisi kita menjadi bukti itu. Ketika masih merintis sebagai legislator, masih miskin, masih susah, dia bisa bertahan menghadapi segala kesusahan. Tapi begitu banyak kemudahan malah banyak yang kejeblos. Itu tadi. Yang ketiga adalah korupsi itu pasti ada sistemik ya. Tadi Pak Dadi sudah menyampaikan itu tadi ada parasit. Gitu. Jadi tidak mungkin satu kantor yang korupsi cuma satu gitu. Ada sistem yang bekerja di sana. Oke. Nah, saya ingin membawa pemahaman mengenai korupsi ini ke langit dalam tanda kutip dengan perspektif merespon korupsi dengan kecerdasan hati.
Nah, pada setiap tindakan manusia atau peristiwa ini sebetulnya ada 3 takdir Allah yang bekerja. Nanti korupsi di mana? Nah, kita lihat. Ada peristiwa atau perbuatan manusia di mana Allah telah menakdirkan sesuatu yang tidak bisa ditolak. Misalnya apa? Di dunia ini manusia itu pasti punya 2 niat ya. Ada 2 intensi, dikasih potensi untuk melakukan kejahatan atau dikasih potensi untuk melakukan kebaikan. Jadi ini takdir Allah yang nggak bisa ditolak karena Allah menginstalnya di semua jiwa manusia. Yang kedua adalah ada takdir yang hanya bisa dikelola, namun tidak bisa ditolak. Kayak stres itu kan takdir yang tidak bisa ditolak oleh manusia. Karena semua manusia harus pernah stres. Yang bisa dilakukan manusia hanya mengelolanya. Nah, yang terakhir adalah ada takdir yang sepenuhnya diserahkan kepada manusia untuk mengelolanya. Nah, secara permukaan saya cenderung ingin mengatakan bahwa korupsi ini termasuk takdir nomor 2. Satu sisi dia tidak bisa ditolak, karena memang harus ada di dunia ini. Kalau nggak ada korupsi, pengangguran banyak sekali terjadi, polisi, jaksa, dan seterusnya. Tetapi di sisi lain ada dampak, ada porsi, ada komposisi yang harus dikelola dengan baik. Jangan sampai di suatu negara itu koruptornya menang atau kejahatannya memimpin orang-orang baik. Nah, ketika itu maka yang terjadi adalah seperti orang yang dikuasai stres. Ya, dia akan menemui banyak bahaya, kira-kira gitu. Meskipun kalau ditarik ke dalam-dalamnya, tentu dalam tindakan dan peristiwa korupsi pun ada takdir yang tidak bisa diubah atau ada takdir yang sepenuhnya bisa dipilih. Misalnya cara negara ini menangani korupsi. Intinya itu ya. Jadi sekali lagi, korupsi ini satu sisi perlu dilihat sebagai peristiwa kayak stres gitu. Hadirnya di muka bumi ini tidak bisa dihindari, tetapi bisa dikelola bagaimana solusinya, dampaknya, ukurannya, dan seterusnya. Nah, sekarang secara individu, apa penyebab dan solusi korupsi? Ya, tadi Pak Imam sudah bicara ya, apa yang menyebabkan orang korupsi dari sisi individu, dari sosial, dan seterusnya. Nah, saya ingin lebih menegaskan lagi. Pada tingkat individu, penyebab dan solusi korupsi itu mempusat pada integritas ini. Jadi kemenyatuan seseorang dengan pendirian hidup atau kebenaran yang diyakininya sebagai kebenaran. Nah, integritas ini dimiliki oleh semua manusia. Bedanya adalah kualitasnya. Ada integritas yang kualitasnya seperti tisu. Demo tentang korupsi oke, bersuara tentang korupsi oke, tetapi ketika dihadapkan kepada sebuah pilihan korupsi atau tidak, selama itu ada untungnya dia korupsi, kayak tisu gitu ya. Wani piro gitu kira-kira. Nah, yang kedua ada integritas ya, kualitasnya kayak kayu. Kayu itu bagus selama dia ditempatkan yang bagus. Selama udaranya bagus, gitu bagus. Tetapi kalau kayu itu kena air hujan dan panas, dia akan cepat meleleh. Meskipun begitu, kayu itu lebih bagus daripada tisu. Nah, yang terakhir adalah kayak mutiara. Ini kelas para nabi. Nabi Muhammad itu manusia, tetapi integritasnya dia kelas mutiara. Mungkin pendidikan korupsi yang perlu dilakukan oleh individu seperti kita ini, targetnya adalah bagaimana integritas kita itu seperti kayu. Nah, walaupun rusak juga, tetapi setelah mengalami sekian godaan ya, jangan sampai seperti tisu. Nah, apa yang membuat integritas seseorang seperti tisu? Kalau dijawab di Al-Qur'annya, imannya kepada manusia, bukan iman kepada al-ghaib. Kalau di psikologinya Pak Imam itu kan ada orang melakukan kebaikan itu kan dengan berbagai alasan. Ada alasan yang paling lemah adalah orang melakukan sesuatu karena dia punya interest, itu yang paling lemah. Yang paling tinggi adalah orang melakukan perbuatan baik atau menghindari kejahatan karena ada prinsip-prinsip yang gaib. Dalam bahasa kita adalah iman billah, beriman kepada Allah, bukan iman kepada KPK atau polisi, kira-kira begitu. Nah, apa solusi yang bisa dilakukan kita sebagai individu terkait dengan korupsi ini? Tentu yang paling utama adalah edukasi diri. Jadi nggak ada ceritanya orang kuat prinsipnya tanpa ada edukasi diri. Bahasa pencaknya itu merih. Jadi praktek dengan segala konsekuensi. Latihan pelan-pelan. Dengan biasanya yang paling berkontribusi itu adalah try and error.
Saya punya prinsip begini, saya akan coba terus pertahankan. Nah, orang yang mempertahankan prinsip dengan sepenuh hati ini di dalam Al-Quran termasuk orang yang dilindungi oleh Allah. Istiqomah dia. Yang kedua adalah doa. Nah, doa ini kan penting untuk melindungi kita dari perbuatan-perbuatan yang di luar kontrol kita. Makanya di agama kita ada ta'awud, perlindungan terhadap godaan setan. Meskipun setannya itu juga kita-kita juga gitu. Nah, yang terakhir adalah ibadah sosial. Ibadah sosial itu nolong orang, termasuk yang kita diskusikan hari ini ibadah sosial. Ibadah sosial itu sangat penting. Bahkan di kedudukan kita lanjutan dari ibadah individual. Nah, apa kaitannya ibadah sosial dengan keselamatan kita dari perilaku koruptif adalah salah satu yang akan dilakukan oleh Allah terhadap orang yang banyak ibadah sosialnya itu adalah menyambar tangan kita untuk keselamatan. Nah, jadi banyak orang yang diselamatkan dari tindakan-tindakan koruptif karena dia punya kebaikan-kebaikan terhadap orang lain dalam bentuk ibadah sosial ini. Nah, itu kalau kita lihat sebab dan solusi untuk korupsi pada tingkat individu. Tentu berbeda sebab dan solusi pada individu dengan di tingkat pemerintah atau negara. Apa yang penting untuk dilakukan negara sehingga sebab-sebab terhadap tindakan korupsi ini bisa diselesaikan ya. Yang pertama adalah penegakan hukum dan pemerintahan yang kuat dalam mengemban aspirasi publik. Jadi kita butuh negara atau pemerintah itu sebetulnya untuk dua tujuan. Pertama, supaya pemerintah dan negara itu punya kemampuan untuk menegakkan hukum secara adil. Sebab kalau tidak, korupsi pasti menjadi controller, menjadi pemenang dia. Orang-orang korupsi itu kayak Pak Imam tadi, orang kaya dan pemerintah bersatu untuk menciptakan praktek-praktek korupsi. Sementara rakyatnya penonton. Kenapa? Karena negara tidak bisa menegakkan hukum secara adil. Yang kedua adalah kita butuh negara, kita butuh pemerintah untuk mengemban aspirasi publik. Pendidikannya bagus, partainya bagus, perdagangannya bagus, dan yang terakhir adalah harus ada keteladanan di tingkat pemimpin. Kalau di teori-teori internasional itu suatu negara itu bisa berhasil menciptakan perubahan itu kalau minimumnya 20% dari tokoh-tokoh penting itu berubah juga. Jadi misalnya di Indonesia Pak Jokowi, Pak Ma'ruf, para menteri dan asisten menteri itu punya komitmen terhadap perubahan terutama terhadap pemberantasan korupsi ini. Itu baru menjadi syarat ada perubahan ke arah pemerintahan yang bersih. Nah, artinya apa? Kehadiran negara dan pemerintah sangat menentukan di sini. Nah, jadi kalau negara malah mengeluh itu keliru. Wong dia kita bayar, kita tunjuk itu untuk menegakkan hukum dan untuk mengemban aspirasi publiknya. Nah, saking pentingnya negara ini sampai ada ungkapan bahwa suatu kaum itu lebih baik ada pemimpinnya meskipun tidak sempurna ketimbang suatu kaum itu tidak ada pemimpinnya. Kenapa? Pasti yang koruptif itu menang, yang jahat itu menang, saling membunuh sana sini. Nah, dengan kehadiran negara dan pemerintah, kita mendapatkan keadilan. Nah, orang-orang yang baik ini mendapatkan keadilan, perlindungan, dan seterusnya. Itulah penjelasan terkait dengan penyebab dan solusi korupsi di tingkat pemerintah atau negara. Bukan tapi pemerintah dan negara. Nah, yang terakhir adalah penyebab dan solusi di tingkat rakyat ini. Jadi rakyat pun tidak bisa diam. Gitu. Semua orang harus bergerak, terlibat dalam gerakan untuk membersihkan korupsi ini. Nah, apa yang membuat korupsi itu bisa mengakar kayak Pak Imam tadi di suatu rakyat, di suatu kaum, gitu, di suatu masyarakat? Tentu ini terkait dengan nilai-nilai moral. Jadi nilai-nilai moral manusia itu sudah tergerus ya, oleh misalnya permisivisme atau pandangan seseorang terhadap materi gitu. Yang penting kaya gitu. Korupsi mah nggak apa-apa gitu. Kemudian peranan tokoh mulai luntur karena tokoh sendiri juga pada kehilangan trustnya di publik, Pak, ada di korupsi juga gitu. Nah, ini membahayakan. Kenapa? Ada hadis ini dari Rasulullah. Kaifa takunu yuwalla alaikum. Jadi kalau rakyatnya itu kurang berbobot juga, suka korupsi dan suka disuap juga, maka sebagai konsekuensinya
kita pun akan dikasih pemimpin yang nggak hebat-hebat amat juga dalam melawan korupsi gitu. Jadi kalau rakyatnya itu mau pemilu bisa disogok, ya jangan terlalu berharap punya pemimpin yang bersih gitu. Karena ada dialektika sunatullah di sana. Rakyat bagus dapat pemimpin yang bagus dapat rakyat yang bagus. Nah, apa yang penting untuk dilakukan kita sebagai rakyat di tingkat sosial? Jadi ada penjelasan di dalam Al-Quran itu, orang yang ingin masyarakat yang ingin menciptakan peradaban bagus itu tidak cukup hanya bertakwa dan beriman di ibadah-ibadah, tetapi harus ada sinergi kekuatan dengan orang-orang yang berintegritas. Wa kunu ma'as-shodiqin, itu ayatnya kira-kira. Bersamalah kalian dengan orang-orang yang berintegritas. Artinya apa? Perlu ada sinergi kekuatan masyarakat sipil di Indonesia ini yang selalu menggelorakan mengenai pemberantasan korupsi ini. Meskipun korupsi sendiri tidak mungkin kita berantas secara hakikatnya, tetapi sebagai bahasa perjuangan itu perlu pakai bahasa-bahasa seperti itu. Jadi pentingnya sinergi sosial dalam bentuk gerakan, kelompok-kelompok kecil. Kemarin saya ikut gerakannya Pak Bibit itu, masyarakat memerangi korupsi. Nah, itu penting, perlu. Beliau sudah membentuk di 19 provinsi atau berapa gitu. Nah, kegiatan-kegiatan semacam itu perlu dimasalkan supaya menggugah kesadaran publik dan supaya bisa sebagai pancingan untuk minta pertolongan ke langit gitu. Karena kalau masyarakatnya permisif, Allah juga nggak mungkin kurang greget dalam tanda kutip untuk menolong kita. Nah, itulah 3 hal yang terkait dengan penyebab dan solusi terkait dengan korupsi ini. Nah, sekarang apa respon kita sebagai pribadi, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai barangkali ada ini pemegang kekuasaan. Kalau dalam logika, dalam tanda kutip wahyu, orang itu tidak bisa diam terhadap kejahatan. Orang yang diam terhadap kejahatan itu disebut setan bisu katanya ya. Jadi harus melakukan 3 poin ini. Pertama, harus memilih ikhtiar, action terhadap hal-hal yang bisa kita kontrol sesuai keadaan diri kita. Jadi misalnya kita, Pak Dadi ini kan di bidang hukum, bisanya dihukum ya ngomong dari hukum. Saya bisanya bacot ya bisa bacot aja. Intinya kita tidak diam, perlu melawan dan tidak membiarkan, sesuai dengan keadaan kita. Pak Jokowi misalnya sebagai pemimpin pemerintahan dan kepala negara perlu menggerakkan sesuai dengan kapasitasnya untuk menangani korupsi ini. Jadi untuk hal-hal yang bisa kita kontrol, kita pakai jurus ikhtiar, melakukan pilihan positif. Lalu pasti ada dong hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Nah, untuk hal-hal yang tidak bisa kontrol ini, secara pendidikan hatinya kita perlu memasrahkannya ke langit. Jadi namanya tawakal, memasrahkan kepada Allah untuk hal-hal yang di luar kontrol kita, atau kewenangan kita, atau otoritas kita. Nah, yang terakhir adalah mendoakan yang terbaik untuk hal-hal yang belum terjadi. Itulah 3 hal yang bisa kita putar terus dalam menghadapi keadaan apapun. Jadi selalu ada hal-hal yang bisa kita kontrol, dan itu perlu kita lakukan sesuatu yang real. Dan di dalam hal-hal yang bisa kontrol itu selalu ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol gitu. Tugas kita atau sikap kita yang penting terhadap hal-hal yang tidak bisa kita kontrol adalah memasrahkannya, dan terakhir mendoakannya. Kira-kira itulah Pak Moderator. Ya. Nah, kita terbang ke langit sebentar, nah sekarang jatuh lagi ke bumi. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, menarik sekali ini. Ibaratnya perjalanan acara kita ini kayak husnul khotimah gitu ya. Jadi dimulai dari akarnya, kemudian ke realita kehidupan nyata, dan tetap terbang ke langit. Sahabat-sahabat yang hadir, kita acara ini sangat berbeda ya. Kita ada door prize yang disediakan oleh panitia ini. Nanti saya screenshot nih, ada pertanyaan yang terbaik, share terbaik. Nanti disediakan ada buku, judulnya Rakyat nggak jelas itu ya, buku. Jadi disediakan dari Safaro. Iya, nanti kita pilih. Oke, teman-teman, sahabat-sahabat, mari kita berbagi.
karena memang berbagi. Ini saya mengikuti Pak Ubed ini, Allah mencintai hamba-hambanya yang suka berbagi. Iya. Jadi akhirnya saya jadi terbiasa gitu ya. Terima kasih ilmunya Pak Ubed. Iya, jadi beliau ini kalau memaknai sesuatu itu Mas Sodikin juga berintegritas, itu luar biasa itu. Terima kasih ilmunya. Oke, teman-teman silahkan, saya sebagai drivernya ya mengatur acara, nanti akan mencatat penanya-penanya nanti yang terbaik dari yang layak mendapatkan door prize nanti akan kita kirimkan. Dan oke, silahkan kita berbagi dari semua yang telah kita dengar tadi. Oke, silakan yang ingin bertanya langsung saja dinyalakan mikrofonnya. Pak Dim, door prize-nya ada berapa ini door prize-nya? Sedia 3, sepertinya 3. Pak Dedi mau menambah ini. Oh, saya doa siapa tahu saya yang dapat. Oh iya, ini termasuk di antara usaha melawan korupsi tadi yang disampaikan Pak Ubed. Wah, ini paling ampuh ya berdoa itu. Soalnya kita masih hidup, kata Pak Dadi. Jadi jangan lupakan berdoa gitu. Oke, silakan. Teman-teman, siapa yang bertanya? Nah. Oke, silakan langsung Pak Harjono, langsung aja silakan dinyalakan mikrofonnya dan silakan. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan luar biasa, Allahu Akbar. Sesuatu yang sangat mengena ya. Nah, sedikit pertanyaan, bagaimana dengan yang namanya komisi? Apakah komisi itu dipertimbangkan sebagai korupsi atau bukan? Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara terbaik untuk menghindari hal-hal yang menuju kepada korupsi. Apalagi mungkin di dunia yang penuh dengan pendidikan. Saya kira itu sebagai triggering point. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Tri Harjono, apakah pertanyaan ditujukan ke tertentu atau ke semua para pembicara gitu? Oh ya, mungkin ke pembicara utama yang terhormat, kemudian mungkin bisa ditambahkan dengan yang lain, misalnya secara psikologis bagaimana menghadapinya, mungkin secara praktek dari para hadirin sekalian, sehingga akan menjadi kelengkapan. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Tri Harjono. Saya akan membagi ini kepada 3 pembicara kita sesuai dengan urutan tadi ya. Pak Imam, dilanjut Pak Dadi, dan kita terbang ke langit lagi. Pak Ubed nanti ya. Silakan Pak Imam. Nanti Pak Tri, makasih, ini sahabat kita yang sangat setia sekali nih dengan Zoom kita di Tanah Tiga ya. Sebenarnya semuanya utama nih Pak. Semua yang hadir di sini adalah utama. Kalau pertanyaannya apakah komisi ya Pak ya? Komisi itu bagian dari korupsi, mungkin secara hukum nanti Pak Dadi bisa menjelaskannya gitu ya. Saya hanya memberikan contoh yang terjadi di depan mata saya langsung Pak. Ini almarhum ayah saya Pak. Ya, almarhum ayah saya itu terakhir itu eselon 2 Pak di BKBN ya. Itu tahun 80 Pak. Tahun 80-an itu kerjasama dengan artis Parvi begitu ya. Ibu saya itu didatangi oleh Ratno Timur. Ya. Ketika itu ketua Parvi itu ada proyek dokumentasi KB waktu itu ya. Yang ngasih duit Pak, ngasih duit gitu. Lumayan besar gitu. Terus pulang, sorenya bapak saya pulang kan. Sopo iki sing teko gitu kan. Timur gitu kan. Opo? Kasih apa gitu kan. Ngasih duit ya, diminta Pak. Diminta sama bapak saya gitu ya. Terus ya itu banyak cerita Pak, banyak cerita bapak saya itu. Yang saya dengar tidak dari bapak saya. Saya dengar dari mantan-mantan anak buah bapak saya. Karena bapak saya itu terima uang
ya itu sebesar itu Pak, kotak kardus Supermi Pak. Sampai 3 kali dibalikin sama ayah saya Pak, bolak-balik 3 kali Pak, tok 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 tok, sampai akhirnya ya ini dibagi sama teman-teman di kantor. Nah, ketika itu ya apa bahasanya nanti Pak Dadi yang akan mendefinisikan itu. Nah, ketika itu diberikan setelah proyek selesai. Proyek selesai, lancar, dapat pujian, was, baguslah begitu. Nah, kalau sekarang nih pengalaman saya sebagai ya pengusaha atau segala macam, itu kan diambilnya di depan. Sekian persen diambil dulu, sisanya 20, 30, 40 baru dikerjakan untuk proyek. Nah, itu saya menjawab dengan cerita. Tapi kalau menjawab dengan idealita ya, nah nanti Pak Ubay ini bahasa langitnya lebih fasih mungkin kan begitu. Kalau dari ceritanya Umar bin Abdul Aziz, ya kan, lalu Umar bin Khattab, ya kan, yang namanya pejabat tidak boleh menerima apapun selain yang sudah dia terima, gaji itu. Itu yang dipegang sama bapak saya, itu sebenarnya itu pemahaman itu, ya gaji itu. Di luar itu bukan. Gitu. Kenapa demikian? Karena orang memberikan kan sebenarnya karena status seseorang. Gitu. Kalau dia bukan seorang pejabat tidak mungkin memberikan lebih, termasuk komisi. Gitu. Nah, ada fenomena lain memang komisi itu dalam pengertian para pejabat-pejabat kita, ya pejabat kita, uang apakah itu APBN, APBD, BUMN itu pengertiannya adalah ini bagian saya. Karena ini bagian saya, maka proyek saya ini saya harus dapat bagian dari itu, begitu. Bisa 10%, 20%, 30%, ya itu tinggal kesepakatannya. Dan itu semacam tradisi yang dipelajari dari yang sebelumnya, Pak Tri. Gitu. Nah, itu yang ya saya melihat sendiri. Gitu ya. Itu mungkin jawaban untuk apakah komisi bagian daripada korupsi. Nah, bagaimana menghindari itu? Nah, ini yang PR kita semua nih ya. Pak Tri pengusaha lah. Paham itu kan. Sekarang pengusaha-pengusaha yang ya kalau mau aman jangan bermain di pemerintahan. Jangan bermain di pemerintahan. Mainlah di swasta. Yang mau aman ya jualan online. Yang mau aman lagi jadi tukang cukur. Gak ada korupsinya. Ya, itu. Pak Dadi silakan menjawab Pak Dadi. Baik, terima kasih. Pertanyaannya Pak Tri Harjono. Izin perkenalkan saya Pak, ini saya anggota baru nih Pak, baru dipanggil. Mungkin saya tidak seserius Pak Imam lah. Kalau bahasa komisi itu, kalau dibilang korupsi atau bukan, DPR kalau korupsi itu berarti komisi DPR korupsi semua Pak. Karena di DPR kan banyak komisi Pak. DPR banyak komisi Pak. Tapi baiklah, saya akan coba misalnya kalau kita dalam hal perdagangan Pak, misalnya kita jadi calo lah. Jadi calo itu kan berhak atas komisi juga Pak. Itu halal lah. Kalau jual beli tanah kan ada biasanya 2,5% buat komisi perantara atau apa itu halal. Kan biasa ada ijabnya dulu. Kalau yang komisi-komisi yang dalam tanda petik tadi yang diuraikan Pak Imam, ya itu udah korupsi Pak. Karena kalau kita baca dalam Undang-Undang Tipikor, yang dimaksud dengan itu ya disebut bahwa setiap gratifikasi harus dianggap sebagai suap sepanjang itu menyangkut jabatan. Jadi kalau kita memberikan sesuatu kepada seorang pejabat, itu kita sudah menyuap. Karena apa? Karena kalau kita mau ngasih ya jangan ke pejabat lah. Kita ngasih ke pejabat pasti kita mengharapkan ada feedback yang akan diberikan. Ya kalau mau ngasih ya ke tukang becak atau ke siapa gitu.
Itu terhindar dari kata gratifikasi tadi. Tapi kalau misalnya itu diberikan ke pejabat, mau tidak mau, ya kita akan berhubungan dengan kata gratifikasi. Sementara dalam undang-undang disebutkan bahwa gratifikasi harus dianggap sebagai suap. Berarti kita sebagai pelaku suap. Ya. Sementara kalau yang cara menghindarkan, ya samalah. Kalau kita sudah bisa ngerti cara menghindarkannya, udah selesai Pak, kita nggak ada diskusi ini. Saya pikir itu Pak Imam lah ini, Pak Imam aja nyerah, apalagi saya. Ini kita serahkan kepada ustadznya, Pak Ubed. Untuk cara menghindarnya gimana Pak Ustadz? Bahasa langit ini, bahasa langit, silakan ya. Ya, saya setuju nih. Jadi sebelum mengkaitkan ini dengan penjelasan Pak Dadi tadi, ayahnya Pak Imam itu termasuk pejabat yang berintegritas. Jadi prinsipnya lebih depan. Salah satu ciri pejabat yang berintegritas adalah seluruh keputusannya itu yang pertama kali dikedepankan itu diisi sumpahnya. Kan kenapa pejabat itu disumpah pakai kitab suci itu kan, bukan pakai kitab apa, dan itu ditaruh di atas kepalanya. Filosofinya adalah ketika nanti besok pagi engkau mengambil keputusan, maka yang pertama kali dijadikan pertimbangan atau konsiderasi itu adalah wahyu, bukan keinginannya, bukan self interestnya, kan gitu. Jadi siapapun pejabat, pemimpin publik yang ketika ngambil keputusan itu berdasarkan self interest yang pertama kali, hampir bisa dipastikan di sana ada kejahatan. Itu. Walaupun itu untuk kebaikan. Jadi Fir'aun itu tetap membangun jembatan, tetap baik Pak, kepada rakyatnya. Tetapi dia dikenal sebagai tokoh hitam karena hampir semua perbuatannya itu self interest yang pertama kali, bukan isi sumpahnya itu. Nah, kira-kira gitu. Nah, benar kata Pak Dadi itu, jadi komisi itu bisa macam-macam statusnya. Kalau kita kembali ke filosofi hukum Islam itu ada formula kayak gini, Pak. Al-hukmu yaduru bainal illati wujudan wa adaman. Kira-kira begitu. Status hukum suatu perbuatan itu dikaitkan dengan apa motivasinya dan apa tujuannya, kan kira-kira begitu. Jadi kalau orang ngasih komisi karena dia kerja, ya halal Pak. Yang haram itu kan cuma ngakali, nada tangan, tiba-tiba dapat komisi yang paling gede, ya itu yang haram, itu curang namanya, gitu kan. Dan tujuannya ada motif-motif tertentu, seperti yang disampaikan Pak Dadi gitu. Ngapain kalau pengen ngasih ke pejabat X, kenapa nggak ke fakir miskin atau ke anak yatim saja? Jadi kaitannya dengan motivasi dan tujuan. Bahasa agamanya nawaitunya, atau ilah lah bahasa hukumnya itu. Nah, terkait dengan pertanyaan yang kedua Bapak, ini juga nggak ada orang yang bisa jawab itu, tetapi sebagai ilmu perlu kita pelajari ya. Jadi salah satu cara menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan itu kan ada dua, ada yang rasional dengan ilmu dan ada yang pion rasional, yang tidak dengan ilmu tapi dengan praktek-praktek spiritual. Tadi saya sudah menyinggung sedikit mengenai ibadah sosial. Ibadah sosial ini manjur Pak, untuk menghindarkan kita dari dampak buruk yang mungkin kita khilaf melakukannya, gitu, selama tidak sengaja. Nah, ibadah sosial itu secara konsep ada 4, tapi dalam prakteknya mungkin 4-nya ini campur. Pertama adalah ibadah sosial dalam bentuk menciptakan kebaikan. Nah, Bapak menciptakan jembatan, apalah ngasih beasiswa dan seterusnya, itu kan ibadah dalam bentuk menciptakan kebaikan. Nah, yang kedua adalah ibadah untuk mempertahankan kebaikan. Misalnya kita sebetulnya mangkal sama orang itu, tapi kita memaafkan. Nah, mangkal dan memaafkan itu kan supaya tetap terjadi kebaikan. Nah, mestinya mangkal gitu, tapi kita memaafkan. Yang ketiga adalah ibadah sosial dalam bentuk mengurangi keburukan pada orang. Ada teman kita ngadunya nggak tanggung-tanggung gitu loh. Utangnya banyak gitu ya. Mungkin kita nggak bisa seluruhnya, tetapi kita bisa mengurangi sebagian bebannya. Itu termasuk ibadah sosial dalam bentuk mengurangi dampak keburukan yang diterima orang lain.
Jadi kita nggak bisa menyelesaikan semuanya, tapi sebagiannya saja. Dan yang terakhir adalah mengantisipasi keburukan. Misalnya kita terlibat dalam gerakan anti narkoba, anti korupsi, dan seterusnya, itu kan ibadah sosial. Kayak gini ini mestinya dalam bentuk kita ikut mengantisipasi keburukan yang lebih besar. Nah, ketika ini kita nawaitukan, bahasa Al-Qur'annya itu ittiqo mardotillah, mencari keridhaan Allah, maka salah satu balasan yang bukan tujuannya, salah satu balasan yang diterima adalah perlindungan-perlindungan tadi. Dan yang terakhir, ada benteng hati yang nggak bisa ditembus oleh iblis, yaitu ikhlas. Meskipun ini pasti berat gitu. Ikhlas itu kan meniatkan amal kita karena Allah, dan salah satu konsekuensi dari ikhlas ini adalah benteng hati kita tidak bisa ditembus oleh iblis. Kecuali iblisnya maksa banget dan itu kita sendiri. Nah, itu baru masalah itu. Ya. Gitu ya. Nah, mungkin itu, Pak. Nah, tentu semua orang tidak bisa menghindari 100%, tapi secara ilmu kira-kira begitu. Itu Pak Dim. Ya, oke. Terima Super kasih. sekali Pak Imam, Pak Dadi, Pak Ubaidillah. Yang ini yang kalimat terakhirnya yang super sekali itu, ikhlas itu ya. Saya sampai lupa. Ternyata sampai iblis pun tuh sudah nyerah kalau orang sudah ikhlas tuh ya itu. Justru dengan ikhlas ini kan jadinya tidak ada korupsi. Iya. Mungkin sebelum ada pertanyaan yang lain, ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui chat ini ya. Saya bacakan ya para bapak pembicara. Insya Allah masih ada waktu beberapa menit ini. Di antaranya intinya adalah ketika kita tidak bisa, korupsi tidak ada akhirnya memang karena manusia masih hidup. Tetapi bagaimana membuat efek jera kepada para koruptor dan orang yang cenderung berperilaku korup. Hingga ke akar-akarnya mungkin enggak ya. Intinya berarti pertanyaan dari Mbak Putri Rizky Amalia ini intinya adalah bagaimana membuat efek jera. Nah, itu satu. Pertanyaan tertulis berikutnya dari Bapak Ahmad Fauzi, bagaimana pendapat Bapak Dadi Waluyo selaku ini pengacara advokat ini. Nah, bagaimana terhadap beberapa orang koruptor ini yang tidak tersentuh hukum itu, sampai polisinya pun meninggal dunia, mereka sampai tak tersentuh hukum ini, nggak sempat diadili. Ini menurut Pak Dadi ini yang seperti ini bagaimana gitu. Dan yang terakhir sekali dari Pak Kris, ini mohon izin bertanya, sebenarnya saya bacakan aja, siapa sih pemegang hukum? Kenapa benarkah justru pemegang hukum malah yang korupsi? Ya, seperti sebenarnya sama kayak penjelasan Pak Ubaidillah tadi itu, yang bisa korupsi orang yang pinter, begitu. Yang korupsi orang yang kaya. Kurang lebih itu beberapa pertanyaan yang insya Allah nanti ada testimoni Pak sebelum kita tutup ya. Barangkali dari pertanyaan-pertanyaan tadi ini Pak Imam, Pak Dadi, Pak Ubed ada menambahkan share lagi sebelum kita tutup tentunya. Monggo silahkan siapa yang terdahulu. Pak Dadi dulu mungkin itu. Oke, Oh iya, baik. benar Pak Dadi. Iya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih waktunya. Jadi kalau ditanya efek jera supaya nggak ada korupsi lagi. Sebenarnya kalau dari sisi perundang-undangan, Undang-Undang Tipikor kita ini sudah mengaturnya sudah sangat bagus terkait dengan ancaman pidananya ya. Karena di Undang-Undang Tipikor kita ini sudah ada yang namanya ancaman pidana minimum khusus. Ancaman pidana minimum khusus itu artinya ada batas pidana yang harus dijatuhkan kalau terbukti pasal itu. Minimumnya segitu. Saya ambil contoh pasal 2 misalnya. Pasal 2 itu ada minimumnya 4 tahun. 4 tahun. Jadi kalau terbukti pasal 2, sebaik-baiknya dia, ya paling enggak dia udah dapat 4 tahun. Itu yang paling minimum. Atau di pasal 3, minimum 1 tahun.
Sebaik-baiknya dia ya tetap minimumnya dapat pidana 1 tahun. Misalnya dia dengan sudah mengembalikan hasil korupsinya atau apa, dia tetap dipidana. Kalau dapat bantuan sebaik-baiknya, maka pidananya minimumnya dia pegang. Maka biasanya sebagian pengacara, advokat yang membela klien, kalau misalnya dakwaannya pasal 2 atau pasal 3, dia akan berusaha melarikannya ke pasal 3 supaya kalau misalnya benar pasal 3 kita bisa dapat minimum yang 1 tahun aja. Nggak muluk-muluk 1 tahun aja. Supaya kalau misalnya dia status pegawai negeri nggak dipecat, nggak apa, masih itu. Atau kalau dibuat primer pasal 2, subsidiar pasal 3, ya bagaimana caranya supaya yang terbukti pasal 3 yang subsidiarnya, jangan yang primernya. Supaya dapat itu. Itu yang anunya ya. Terus efeknya bagaimana? Apakah sampai sekarang terbukti? Ternyata enggak. Ancaman pidana minimum khusus itu hanya ancaman di undang-undang saja. Karena apa? Karena adanya ancaman pidana minimum khusus itu juga tidak menurunkan tingkat tindak pidana korupsi yang terjadi saat ini. Bahkan kalau kita lihat di ketentuan pasal 2, itu memungkinkan dijatuhkan pidana mati. Kalau dalam keadaan-keadaan tertentu korupsinya. Tapi sampai sekarang ada nggak di antara kawan-kawan yang bergabung di sini yang pernah dengar pelaku korupsi dipidana mati? Belum ada. Satu-satunya yang mendapatkan hukuman berat ya bos MK yang kemarin itu, Akil Mukhtar. Pak Akil Mukhtar. Itu berapa tahun, Pak itu? Seumur hidup. Karena Pak Akil ini penegak hukum. Betul, karena dia itu unsur pemberatnya dia adalah dia sebagai ketua MK. Selain yang dikumpulin juga duitnya banyak. Nah, itu masalahnya itu. Ya. Jadi kalau kita pengen ada efek jerah, harusnya memang harus ada keseragaman, tapi ya nggak bisa karena itu tadi kalau bahwa hakim sendiri bebas kok, saya independen, dia bahkan tidak bisa diintervensi even oleh ketua Mahkamah Agung sekalipun, teorinya ya, kalau prakteknya bisa gitu. Jadi antara hakim satu dengan hakim yang lain mengadili pasal yang sama pun pidananya bisa beda. Nah itu yang kadang-kadang menimbulkan, kok treatmentnya nggak sama, padahal pasalnya sama. Itu kita bicaranya masih panjang lagi karena apa? Tindak pidana sendiri dimensinya itu tidak hanya yuridis, tapi ada sosialnya dan segala macam yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus. Itu masih kita perlu diskusi yang panjang. Nah, selain itu integritas dari penegak hukum, ya seperti yang Pak Ubed jelaskan tadi, kalau mau orang baik ya harusnya dari mulai penegaknya yang baik. Penegaknya yang baik. Jadi ada juga kan ada giumnya, kalau disuruh milih lebih baik undang-undang yang baik atau penegak hukumnya yang baik, maka akan lebih baik penegak hukumnya yang baik meskipun undang-undangnya tidak terlalu baik. Itu yang bisa saya berikan terkait dengan bagaimana caranya mengurangi supaya ya kalaupun tidak bisa nol ya ada efek jerahnya lah. Satu. Ya terus kemudian ya harus ada pidana yang berat lah, jangan jadi seperti yang sekarang terjadi ini kasat mata kan. Iya. PK jadi ajang untuk nyunat. Contoh yang ya Kaligis dapat diskon loh itu. Irman Gusman dapat diskon juga. Tapi kok nggak muncul, Pak? Apanya? Nggak diekspos besar-besaran. Oh ya, kelemahan masyarakat kita kan gitu. Masyarakat kita itu hebohnya pada waktu OTT saja. Setelah OTT itu udah redup. Dari tingkat banding sudah mulai sepi, kasasi udah senyap, PK udah tidur semua, udah nggak ada yang perhatiin. Makanya kenapa begitu Artijo pensiun, ada gelombang orang berlomba-lomba mengajukan PK terhadap perkara korupsi. Ini indikator sebenarnya Artijo almarhum dibutuhkan karena mereka takut kalau sampai jatuh ke tangan Artijo, nggak ada ampun dan malah diperberat. Ikon lah gitu ya. Nah, itu sebenarnya yang seperti itu penting. Kemudian yang pertanyaan yang kedua,
itu terkait dengan bagaimana kasusnya Ergelino. Makanya sekarang ada perubahan undang-undang KPK. Di undang-undang KPK yang lama kan KPK tidak punya kewenangan keluarin SP3. Maka dia akan tersandera begitu udah menetapkan tersangka, buktinya ternyata baru dicari-cari, nggak ketemu-ketemu, waktu jalan terus. Sampai sekarang Ergelino itu udah 5 tahun ya, 5 tahun, dan belum disidangkan, statusnya apa tersangka. Yang dikhawatirkan kemudian kan bagaimana kalau dia meninggal sekarang nih misalnya, apakah selain almarhum gelarnya tambah TSK? Kan nggak mungkin. Mau rehabilitasi, kalau rehabilitasi harus lewat putusan pengadilan. Nggak bisa juga. Nah ini yang memang harus jadi, makanya perubahan undang-undang KPK ini, saya termasuk orang yang setuju terkait yang adanya batasan waktu, kalau selama paling lama 2 tahun tidak juga diberes berkasnya, maka KPK boleh mengeluarkan SP3. Ini yang perubahan yang fundamental yang menurut saya menjadi pelecut juga ke KPK supaya tidak juga, mohon maaf, KPK dipergunakan oleh penguasa untuk menjatuhkan rezim tertentu. Kan saya anggap misalnya orang kasusnya Budi Gunawan misalnya, meskipun apakah ini benar atau tidak, kan rumornya itu dalam rangka untuk menggagalkan dia jadi Kapolri pada waktu itu. Budi Gunawan dihembuskan mau jadi Kapolri, kemudian ditersangkakan dulu, tersangka, ditersangka, tapi kemudian di pra-peradilan, dan pra-peradilannya Budi Gunawan itu yang menjadi pintu masuk bahwa kemudian status tersangka itu menjadi objek pra-peradilan. Kalau di KUHAP sebenarnya kita coba, kalau kita buka KUHAP sekarang tidak akan ketemu objek pra-peradilan itu, penetapan tersangka tidak akan ketemu, tapi Budi Gunawanlah sebagai pintu pembukanya yang kemudian ditegaskan dalam putusan MK bahwa penetapan status tersangka juga merupakan objek pra-peradilan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin selebihnya rekan-rekan bisa tambahkan. Silakan, Pak Dim. Iya. Kita senang sekali kalau mendengarkan langsung dari ahlinya. Iya. Barangkali tadi ada tadi ya tentang memberikan efek jerah gitu ya, Pak Imam atau Pak Ubed. Ya, saya ingin tambahkan sedikit, Nek. Nah, selain ada penegakan hukum, saya kira berbicara korupsi ini perlu ada target ideal jangka panjang ya, yaitu melalui pendidikan. Kan pendidikan kita itu kan perlu masukkan unsur-unsur moral, misalnya memberi hukuman secara moral di masyarakat kepada orang-orang yang telah berbuat kezaliman. Itu kan perlu dimasukkan, diinstal ke kesadaran murid-murid kita itu. Nah, cuman memang babnya masih panjang karena di pendidikan sendiri ada korupsi, jadi masalahnya masuk ke sana lagi gitu. Nah, ini gimana pendidikan yang kita harapkan bisa menghasilkan generasi terbaik, tetapi misalnya untuk naik kepala sekolah saja ada korupsi. Jadi gimana? Tempat yang kotor tidak bisa menghasilkan generasi yang bersih. Tetapi anyway, kita semua tadi itu intinya harus melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas kita dan tidak boleh putus asa, kan itu. Intinya kan itu. Kalau perjuangan itu kan begitu. Bahkan sampai ada penjelasan di dalam Al-Qur'an itu, orang yang pejuang kebenaran itu tidak mesti menang di dunia ini gitu. Ada juga yang harus KO gitu. Itu untuk menguji kita ini berjuang demi apa gitu. Kalau kita demi interest kita ya selesai, game over di dunia ini. Tetapi kalau kita berjuang demi panggilan langit, maka itu akan tercatat di langit. Jadi kita kan pernah mendengar ada satu informasi masa depan yang sering diceritakan para ustadz, dan itu penting sekali bagi para pejuang kemaslahatan sosial ya, termasuk korupsi ini. Jadi ada 3 makhluk yang dipanggil oleh Allah yang menurut malaikat itu oke orangnya. Dia LSM dulu, pejuang hukum gitu. Sering ninggalin istri demi memberikan layanan hukum gitu. Yang kedua adalah orang yang ahli ilmu, membagi ilmu di mana-mana, sering jadi narasumber lah kalau sekarang ini, dari Zoom ke Zoom, dari Zoom ke Zoom. Nah, yang ketiga adalah orang yang dermawan. Nah, dermawan Pak, bukan dermawan, suka bagi-bagi duit.
Karena malaikat tidak dikasih kapasitas untuk mengetahui hati manusia itu, mak lolos dari malaikat. Oh, ini orang keren di dunia ini. Semua orang respect ke dia. Ahli, pejuang kepentingan publik. Yang kedua adalah suka bagi-bagi duit. Yang ketiga adalah bagi ilmu. Tapi di depan Allah ditolak. Kenapa? Engkau berjuang dulu demi interestmu, bukan untuk memenuhi panggilanku. Nah, kira-kira gitu. Jadi secara hikmah bisa diambil kesimpulan kenapa tidak semua pejuang kebaikan itu harus menang and winning dan gemilang di dunia ini. Harus ada yang mampus dikit-dikit lah, kira-kira gitu ya. Nah, supaya tadi itu untuk mengetahui orisinilitas dan kepermataan hatinya. Mungkin itu Pak ini. Ya. Oke, terima kasih. Saya menguatkan apa yang disampaikan Pak Obed. Kalau ada pernyataan tidak semua pejuang berhasil, contoh yang paling nyata itu ya meskipun tidak dalam konteks korupsi, itu adalah Pangeran Diponegoro. Ya. Pangeran Diponegoro itu gagal, perjuangannya gagal, tapi kegagalannya justru menginspirasi Indonesia, menginspirasi Jawa, menginspirasi Indonesia, menginspirasi banyak orang untuk kemudian lahir menjadi pahlawan-pahlawan berikutnya. Nah, jadi bagaimana cara supaya korupsi ini bisa berkurang? Ya, di antaranya tadi kita mesti membenahi mindset sosial kita, gitu loh, bahwa ya keagungan, kemuliaan itu tidak hanya bisa diraih dengan harta semata, apalagi harta yang diraih dengan cara-cara yang tidak patut. Nah, itu yang saya kira perlu digelorakan ya, gitu ya. Nah, jadi menjadi guru yang Umar Bakrinya Iwan Fals itu lebih mulia daripada koruptor, ya. Menjadi hakim yang sekitab kebijaksanaannya si Artijo itu mulia, ya. Itu saya kira figur-figur kemuliaan itu yang harus kita tonjolkan sehingga menjadi orang baik, menjadi orang mulia adalah cita-cita generasi muda kita. Dan itu tantangannya besar di tengah-tengah banyak YouTube, banyak podcast yang menampilkan orang-orang dengan kemewahan yang kemudian menjadi idola baru. Nah, itu kan tantangannya di situ, Pak. Ya, anak-anak muda kita kan potong kompas, cepat dapat uang, miliarder, cuman ya kemudian tadi menafikan kemuliaan-kemuliaan, menafikan proses-proses yang di dalamnya terdapat kemuliaan-kemuliaan. Begitu kira-kira. Ya, oke. Ada satu lagi ini mungkin terakhir ya. Saya bacakan dulu tadi penanya-penanya yang tadi dijanjikan 3, alhamdulillah ternyata yang 4. Yang tanya 4 yang live langsung Pak Triharjono, yang 3-nya lewat chat. Dihargai semuanya sama Safarul, luar biasa. Ada Pak Triharjono, yang kedua termasuk ini mungkin admin ya, Putri, Ahmad Fauzi, Pak Kris. Punya saya belum dijawab tuh Pak. Oh ya, oke. Dapat buku ini Pak. Dapat buku. Dapat buku. Oke, langsung ini yang Pak Ahmad Fauzi, saya beri kesempatan langsung deh menyampaikan. Mungkin Anda lebih pas di penghujung ini, sampaikan, setelah itu nanti akan ada testimoni dari Mbak Putri. Silakan Pak Ahmad. Untuk malu sama senior saya, soalnya saingan saya di Pradi. Siapa nih Pak Fauzi? Yang tadi komen awal. Oke. Seberangan. Silakan Pak Fauzi. Kok putus? Lanjut Pak, ke mute Pak. Pak Fauzi ke mute. Pak Fauzi, apakah karena sinyal atau silakan disampaikan. Ya, itu seperti saya tanya di awal, bagaimana perspektif Pak Dadi Waluyo mengenai korupsi yang berjamaah itu membutuhkan kerjasama dan keahlian, karena korupsi itu membutuhkan sumber daya manusia dan kolaborasi antara pengusaha dan penguasa. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat Pak Asi mengenai status tersangka tapi sampai bertahun-tahun tidak tersentuh hukum seperti kasus RJ Lino. Bahkan banyak tersangka KPK yang meninggal dunia tapi belum sempat diadili.
Oh, Itu aja Pak. Ya silakan Pak Dadi, ini kayaknya Pak Dadi semua ini ya, benar ya Pak? Ya? Enggak, makanya saya pikir tadi berarti saya kejawab yang tentang Ergelino tadi ya, yang atasnya belum ini. Tadi saya ingatnya yang Pak Dim bacanya, saya ingatnya selintas karena oh ya Ergelino saya ingat karena baru kemarin kan ada gosip baru lagi kan itu, gara-gara ada Pak Kumis dan segala macam itu kan, makanya saya agak fresh jadi bisa ini. Jadi kalau terkait dengan korupsi berjamaah memang harus diakui bahwa korupsi berjamaah di Indonesia ini memang ada. Contohnya yang di DPRD Medan. Iya, di Malang juga sama Pak, itu satu bis itu 40 orang. Nah, betul. Medan, ya. Betul. Itu kan anggota DPR semua keangkut. Ada satu yang selamat itu karena gara-gara dia cuma PAW. Mungkin bukan Pak, dia banyak ibadah sosial. dia masuk di waktu yang tepat. Iya, itu. Itu nggak hadir gitu dia, Pak. Iya, jadi diselamatkan. Iya, dia masuk karena PAW saja. Baca-baca enggak? Jadi karena PAW dia nggak ngerti apa-apa, aman dia. Kalau yang terkait dengan sumber dayanya memang kan korupsi ini memang ada yang kalau dibilang tersistem ya diakui atau tidak memang tersistem ya. Tapi kalau kita mau mengatakan bahwa korupsi ini tersistem kan kita seperti pesimis. Pak Dadi, sorry nih, saya pengen nanya ini. Memang ada Pak, ada korupsi di birokrasi, dia bergerak sendiri, memang bisa? Iya, maksudnya kan berjamaahnya nih, jamaahnya sedikit. Kalau sholat Jumat kan minimal 40 toh Pak. Kalau korupsi sudah pasti melibatkan kanan tidak. Kiri atas bawah ya. Betul. Nah, yang ditanyakan penanya ini kan mungkin yang skalanya besar gitu. Skala besar, yang berjamaahnya terang-terangan lah ya. Ya, begitu. Nah, itu tadi karena by system tadi yang orang mau nggak mau harus hadapi, nggak bisa ngindar. Kalau Pak Ubed tadi bilang menghindari atau Pak Imam bilang menghindari, ini mesti tabrak ini. Kalau nggak tabrak, ya selamat sih, tapi kita minggir doang paling gitunya. Tetap kalau misalnya kolaborasi, udah pasti pengusaha dan penguasa kolaborasi menciptakan apa yang Pak Imam bilang tadi. Yeah. Itu adalah permainan yang sempurna kalau menurut saya, gitu kan. Terus kalau yang terkait dengan kasusnya Ergelino tadi, ya yang saya bilang tadi, ya semoga saja perubahan Undang-Undang KPK yang baru ini, yang 2019 ini, menjadi titik balik dari kejadian-kejadian masa lalu yang begitu mudah menetapkan seorang jadi tersangka dan sepertinya mikirnya kemudian. Udah yang penting tersangka dulu dah. Yang lain kita cari. Nah, ini enggak kan karena ada bingkai waktu, framing time-nya dia harus kalau enggak selama 2 tahun enggak beres lepas. Harus berani keluarin SP3 apa kendalanya. Gitu. Karena jangan sampai nanti orang meninggal dalam status yang tadi yang penanya tanya tadi kan. Almarhum TSK. Ya, almarhum ALM tambah TSK. Karena kalau tersangka itu belum bisa direhabilitasi. Apalagi meninggalnya karena COVID. Lebih susah lagi. Ya. Lebih susah lagi tuh. Karena sekarang umur ini semakin dekat ini gara-gara COVID ini ya. Oh iya. Kalau dulu kita perasaan bakal hidup selamanya, bakal lama hidup. Tapi begitu ada COVID kita perasaan dekat dengan kematian itu berasa dekat. Semua, iya ya semua orang. Begitu batuk-batuk dikit, COVID jangan nih, COVID bukan ini. Ya. Kira-kira gitu, jangan sampai perubahan undang-undang ini membawa angin yang buruk. Harapan saya ini membawa angin yang baik karena ini akan memberikan juga semacam framing time bagi KPK bahwa dalam bekerja mesti prudent, mesti hati-hati. Kalau enggak, ya dia harus berani mengeluarkan SP3. Hal yang dulunya itu menurut Undang-Undang 30 2002 itu aib.
dia tidak diberikan kewenangan itu. Karena apa? Semangatnya lahirnya KPK kan karena distrustnya, tidak percayanya masyarakat terhadap Polri dan Kejaksaan. Maka lahir KPK. Polri Kejaksaan punya SP3. Maka si KPK jangan dikasih SP3 lah. Kalau dikasih SP3 apa bedanya dengan mereka berdua nanti? Karena memang SP3 ini diakui atau tidak merupakan juga pintu bergain untuk mendapatkan atau berperilaku koruptif. Karena ya, lu mau keluarin SP3, wani piro, nah, bahaya. Tapi ini tadi bahwa KPK juga isinya manusia, pasti dia punya salah, pasti punya ada hilafnya, maka tetap diberikan way out-nya, tetap ada diberikan contingency plan, contingency kalau buat keluarnya harus ada pintu daruratnya, harus ada. Kalau lu nggak selesai dalam 2 tahun, maka harus berani keluarin SP3. Itu saya pikir ini undang-undang yang menurut saya semangatnya bagus, Meskipun di dalam beberapa sisi juga dianggap melemahkan, tapi saya untuk poin yang itu saya sangat setuju. Saya kira itu, Pak Fauzi. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, ini ada pertanyaan lagi, masih boleh ya, Pak Imam ya? Ini sepertinya penting sekali. Yang bertanya sangat berharap untuk dibahas. Ini dari Ibu Heni. Beliau menyatakan, saya baca apa adanya. Mohon maaf saya, kata Bu Heni, sependapat dengan Pak Imam, bekerja di swasta lebih aman untuk tidak korupsi. Karena di pemerintah seolah tersistem. Apa betulkah demikian itu? Ini pikiran saya yang awam, mohon pencerahannya. Begitu nih Pak Imam. Dari Bu Heni. Ya, kalau saya sepanjang saya sebagai profesional, sebagai pengusaha, ketika ada tender-tender dengan pemerintahan maupun dengan swasta, itu lebih nyaman dengan swasta. Kalau dengan pemerintahan itu, waduh, sudah waduhnya dulu, Pak. Dan tadi terkadang ya banyak yang tidak masuk akalnya begitu. Nah, tinggal ya bagaimana. Nah, ada orang-orang yang memang endurance-nya tinggi sekali untuk menghadapi hal-hal seperti itu, menghadapi birokrasi segala macam gitu ya. Zigzag sana kemari, lobby, pendekatan, itu banyak orang yang endurance-nya tinggi sekali gitu. Dia bisa masuk, bisa lolos ya. Dan kita yang orang awam itu kok bisa ya begitu ya. Nah, sedangkan kalau di swasta itu lebih clear, lebih nyaman karena mereka orang-orang swasta itu relatif lebih berintegritas. Karena kenapa? Karena mereka betul-betul tahu bagaimana memanfaatkan uang mereka. Karena uang mereka diraih dengan cara yang tidak mudah, begitu ya. Nah, kalau pemerintahan ini kan uang itu disediakan oleh APBN, which is seperti sudah tersedia gitu, bukan hasil jeripayah mereka sendiri, lain dengan swasta. Ya. Itu sih pengalaman saya, gitu. Pak Dadi atau Pak Obed mungkin punya perspektif lain. Sedikit nih ya. Meskipun secara umum begitu, tetapi kalau semua orang berpikir gitu, nanti pemerintahan kita ini dikuasai oleh garong. Ya. Ya, artinya ini kan sama dengan kita berkelahi. Kita ngukur kapasitas kita masing-masing. Kalau musuh kita lebih besar ya kita menghindar. Kalau musuh kita lebih kecil ya kita lawan. Menurut saya gitu. Jadi Luqman Hakim itu kan orang yang top, yang namanya tercatat di Al-Quran kan. Meskipun bukan Nabi. Ya, meskipun bukan Nabi. Tetapi atasannya itu nakal, Bu. Atasannya itu ngaco gitu. Jadi ya salah satunya mungkin gitu, suka ngerjain gitu. Bahkan Nabi Yusuf sendiri kan dia bekerja di birokrasi. Dan kita tahu bahwa di birokrasi itu masuk bersih semua kan enggak. Gitu ya. Pasti ada hal-hal yang dalam tanda kutip ya koruptif gitu. Nah artinya boleh-boleh saja kita berprinsip bahwa swasta memang kenyataannya lebih bersih. Cuma tidak boleh semua orang berpikir begitu kan. Nanti rumah politik kita terus birokrasi kita ini dikuasai oleh orang-orang yang koruptif sehingga tidak ada lawannya dia
Itu. Malah semakin merajalela gitu. Perlu ada orang-orang kayak Pak Dadi gini, berani-berani gitu ya, nekat-nekat gitu kan. Tapi kalau saya sama Pak Imam ya lebih bagus swasta lah, kira-kira gitu. Gitu. Saya tambahkan dikit, Pak. Jadi gini, jadi kalau misalnya sekarang lebih safe-nya di swasta, ini kita cuma bicara masalah periodisasi, Pak. Yeah. Jadi saya mengamati pola persidangan korupsi ini. Untuk sementara ini saya baru dapat secara besarnya ya ada tiga pola besar. Yang pertama itu dari range tahun 1999 sampai 2002 itu era di mana KPK belum berdiri. Yeah. Itu korupsinya, dakwaannya yang saya jumpai dulu itu enggak ada yang lari dari pasal 2 dan pasal 3. Tapi begitu era KPK berdiri sejak tahun 2002 ke sini itu mulai ada gelombang besarnya. Apa itu? Gelombang suap. Karena apa? KPK OTT. Nah, akibat OTT tadi ada lagi pasal yang dikenakan terkait dengan penghalangan atau perintangan penyidikan perkara korupsi. Itu yang menimpa Fredrik Yunadi. Ya, pengacaranya siapa itu, Pak? Fredrik. Setnov. Oh ya. Nah, itu periode yang sekarang ini bukan tidak mungkin karena kita sudah meratifikasi UNCIC, Pak Imam. Jadi corruption in private sector kedepannya bisa jadi terjerat. Jadi tidak seaman yang kita bayangkan. Karena kita sudah meratifikasi UNCIC yang kita undang-undang berapa tuh tahun 2016 kalau nggak salah. 2006 atau 2016. Itu kita meratifikasi UNCIC itu. Nah, salah satu cakupannya ya ada korupsi di sektor swasta yang bisa terjerat. Nah, ini yang jadi aware kita ke depan. Iya kan, ke depan kita harus aware. Jangan kita merasa di swasta aman, ternyata tidak aman juga. Gitu. Kita nanti baru terkaget-kaget. Ternyata ada, karena kita sudah meratifikasi UNCIC, yaitu yang memungkinkan private sector juga bisa terjadi korupsi. Kira-kira gitu. Kalau sekarang kan paling banter nih sekarang nih lari kalau di swasta paling penggelapan dalam jabatan 374 KUHP. Selebihnya nggak ada. Kayak gitu. Kalau yang selebihnya monggo silakan. Saya pikir itu tambahan dari saya. Oke. Terima kasih. Sebuah sharing yang super sekali, luar biasa. Catatan saya tidak banyak-banyak, tetapi setiap kita memang harus berjuang. Karena di dalam perjuangan ini tidak mesti harus menang dari bahasa yang melangit tadi. Karena apa? Karena itu akan menjadi ukuran. Karena tidak menang, akhirnya terus niatnya perjuangan itu untuk apa? Nah, dan intinya adalah yang paling terkesan sekali adalah bahwasanya yang bisa membentengi hati untuk tidak korupsi yang bisa saya catat adalah ikhlas. Karena keikhlasan itu harus kita latih, pembelajarannya seumur hidup, dan ketika sudah benar-benar ikhlas, maka iblis pun tidak bisa menembusnya. Nah, itu pelajaran yang luar biasa yang bisa saya catat, dan selebihnya dari sebagai moderator, sebagai drivernya acara ini saya menutup, dan selanjutnya akan ada sesuatu yang akan disampaikan sebentar dari Mbak Putri ya. Mbak Putri silakan. Dari Mbak Putri. Nah, teman-teman boleh untuk on kamera untuk kita sebagai bukti fisik gitu ya. Betul ya. Sambil mohon maaf Mbak Putri silakan. Silakan buka Mbak Putri. kamera dulu ya. Saya tak tutup dulu ya, Mbak Putri. Dari saya cukup sekian. Terima kasih Pak Imam, Pak Dadi, Pak Ubed. Ya, terima kasih. Dari saya cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dim. Putri silakan.
Mohon maaf Pak Imam, ini berhubung jaringannya di sini lagi kurang bagus di daerah rumah saya ya. Oh, saya ini saja ya. Saya Ini suara saya terdengar jelas. terdengar. Ini saya share screen-nya ya. Putri jelasin aja ya. Ya. Tes. Ya. Ini sudah tampil flyernya Putri. Tinggal Putri jelaskan sebentar. Baik. Saya buka kembali ya. Ini ada intermezzo sebentar. Ini ada event selanjutnya untuk bulan ini dari Savaro World dengan channel Zoom-nya yang berbeda, yaitu channel Zoom Sahabat Sati Savaro. Rencananya akan ada event dengan judul Anger Management for Parent, yaitu bagaimana mengelola emosi saat mengasuh anak. Karena kematangan emosi bertumbuh dari kekuatan pengendalian diri. Ya, di mana masa kanak-kanak adalah masa yang sangat penting dalam proses pembentukan karakter di masa depan. Sebagai orang tua, tentu tidak mudah melakukan pengasuhan, dinamika emosi yang naik turun juga kerap dirasakan. Lalu bagaimana agar para orang tua kita tetap tenang di dalam mengasuh anak? Nah, mari kita membahasnya dalam program channel yang tadi saya sebut, yaitu Sahabat Sati Savaro. Disingkatnya 3S. Judulnya Anger Management for Parent. Dengan narasumber Bapak Imam Ratrioso sebagai psikolog dan pakar parenting serta psikolog kebangsaan. Narasumber yang kedua yaitu Ibu Tisha Istianti Utami, psikolog juga, yang juga sebagai parenting enthusiast dan assessor, yang akan dilaksanakan hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021, jadi minggu depan ya. Jam 11.30 sampai 15.00. Untuk acara Sahabat Sati Savaro di channel Zoom ini, khusus diadakan setiap sekali dalam sebulan, yaitu pada Minggu siang. Link pendaftarannya bisa dilihat di dalam flyer, ada bit.ly/3S 2021. Fasilitas yang didapat dari acara ini yaitu soft copy materi dan e-sertifikat. Dengan biaya Rp25.000, disilakan ditransfer ke nomor yang tertera di dalam flyer. Apabila ada pertanyaan atau info lebih lanjut, silakan menghubungi admin kami dengan Binta dan Zaki. Terima kasih atas kesempatannya untuk intermezzo. Silakan Pak Imam. Ya, oke. Terima kasih. Untuk para penerima door prize kan ada 4 ya. Ada 5 ditambah Bu Heni. Ini semua ada di grup ya. Pak Tri, Pak Fauzi, Pak Kris ada di grup ya. Nanti kita japri-japrian, nah kita kirim ya bukunya ya. Kebetulan bukunya itu buku karya saya, Pak. Kalau bisa ditandatangani, Pak. Oh iya, siap. Kalau bisa saya juga dapat Pak Imam. Kalau nggak orang hukum itu, kalau nggak ditandatangani nggak sah. Oke, kita foto dulu sebentar ya. Ini ada satu orang. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya Pak Dimyati, Pak Dadi, Pak Ubed, semuanya Pak Edi, Pak Hasan, Pak Iskandar, Pak Fauzi, Pak Imam, Pak Prananda ya, Pak Ali Wafi semuanya. Semoga acara kita dapat bermanfaat, bisa kita aplikasikan dan terus menyemangati kita dalam berbuat kebaikan dalam kehidupan ini. Kita jumpa lagi dalam Zoom kita minggu depan ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dadi. Terima kasih. Pak Dadi. Terima kasih. Pak Dadi, mantap Pak Dadi. Ya, Pak Fauzi. Terima kasih Pak Ubed, senang sekali. Semua ya.
Ini ada koleha-koleha saya di UNIS nih. Pak Hasan, terima kasih kehadirannya. Mantap. Hari izin live Pak. Izin live.